Cindy langsung kembali ke rumahnya. Dan pada malam hari, dia juga tidak pergi ke klub malam. Sekarang Cindy hanya memikirkan masalah yang terjadi pagi ini. Masalah ini membuat Cindy marah. Cindy juga sangat tidak mengerti mengapa Dion bisa melakukan hal ini. Pagi hari dia menyuruh orang untuk menganiayanya. Namun di malam hari, dia bisa berpura-pura seperti tidak terjadi apapun dan mengancamnya menggunakan Tian untuk makan bersamanya. Sekarang aku benar-benar tidak mengerti mengapa semuanya ini bisa terjadi. Aku tidak mencintaimu, tapi mengapa kamu tidak bisa melepaskanku? Betul, dulu aku pernah menyakitimu menggunakan pisau. Namun dengan melakukan itu, apakah kemarahanmu belum reda? Sekarang perasaan Cindy sangat kacau. Ditambah dirinya memiliki perasaan seperti apa pada Dion. Mengapa dia bisa menyukai orang seperti Dion? Memikirkan ini membuat Cindy kembali mengingat masalah tadi pagi. Karena Cindy tidak dapat mempercayai jika Dion tidak ada hubungannya dengan masalah tadi pagi. Setelah Hendra dan Cindy kembali pagi tadi, dia sudah tidak tahu Cindy kemana. Hendra saat ini pasti selalu ingin mengetahui keadaan Cindy setiap saat. Pada saat Cindy hampir terlelap, ponselnya berbunyi. "Bos, sekarang kamu di mana? Apakah ada masalah?" Nada suara Hendra seperti ini, Cindy juga sudah terbiasa. Karena sekarang setiap hari Hendra selalu seperti ini. "Sekarang aku tidak apa-apa. Aku sedang di rumah. Apakah ada masalah?" Hendra yang mendengar ini pun menjadi lebih tenang. Namun saat malam hari, jika Cindy ingin pergi, Hendra tetap sangat khawatir. Hendra sudah menebak keadaan Cindy sekarang. Jadi dia sangat khawatir dengan keamanannya. "Aku tidak apa-apa. Jika kamu sekarang tidak apa-apa, nanti malam apakah kamu dapat datang ke klub malam?" Malam ini aku tidak pergi. Aku ingin beristirahat di rumah. Jika tidak ada yang penting, jangan memberitahuku lagi," ucap Cindy. Setelah menutup telepon, Hendra menggenggam ponsel dengan erat. Hendra masih menunggu sampai sekarang. Menunggu suatu hari Cindy akan menyukainya. Menjadinya sebagai pelindung Cindy. Namun dengan keadaan seperti ini, Hendra tahu jika penungguan ini memerlukan waktu yang lama. Elsa saat ini sangat kacau. Walaupun Hendra tidak menyusahkan dirinya dan adiknya, namun sekarang dia sangat takut jika masalah ini diketahui Dion. Walaupun Elsa tahu jika ibunya Dion akan membantunya, namun sekarang ada Dion. Jika dia ingin menangkap Cindy juga tidak mudah baginya. "Kak, aku juga tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak mungkin bisa menang dari Hendra. Kita sekarang bisa baik-baik saja, sudah harus bersyukur." Sekarang Jordi juga sangat kacau. Menurut pemikiran awalnya, dia sama sekali tidak tertarik dengan raut wajah Cindy yang seperti itu. Namun, setelah seseorang memperkosanya dan membuatnya kembali bergairah. Namun setelah Hendra muncul dan merusak semuanya, dan sekarang rencana kakaknya juga tidak berjalan sesuai rencana. "Aku tahu kamu tidak bisa melakukan apa-apa dalam keadaan ini. Namun kita tidak bersiap-siap. Padahal kita tahu akan ada orang seperti Hendra yang muncul. Aduh." Walaupun Elsa sendiri juga tahu jika dirinya tidak dapat melakukan apa-apa, Hendra memang datang pada waktu yang tepat. Semalaman sudah terlewati, namun mereka berdua masih belum tertidur. Itu adalah Cindy dan Dion. Cindy tidak tidur karena dia tetap memikirkan kejadian itu. Dia memikirkan itu dalam semalaman. Ini membuatnya semakin membenci Dion. Dan alasan Dion tidak tidur karena memikirkan sikap Cindy semalam. Walaupun dulu dia tidak menyukainya, apakah semalam dia juga tidak menyukainya sedikit pun?
Dion selalu menduga apakah sesuatu terjadi pada Cindy. Kalau tidak, semalam Cindy pasti membalas ucapannya. Namun semalam Cindy terlihat seperti robot. Setelah berpikir dalam waktu yang lama, Dion tetap tidak tahu apa yang terjadi pada Cindy. Namun jika dia menelpon Cindy sekarang, mungkin dia akan dimarahi oleh Cindy. Karena semalam Dion dengan jelas melihat Cindy sedang tidak terlihat begitu baik. Jika dia menelponnya, mungkin dia akan marah besar. Namun karena keingintahuannya, akhirnya Dion mengambil ponselnya. Ada apa? Cindy yang belum tidur melihat telepon dari Dion pun langsung mengangkatnya. Namun suaranya terasa sangat hambar. Tidak apa-apa, hanya ingin tahu apa yang terjadi padamu semalam. Karena Dion mengungkit masalah semalam, membuat Cindy merasa hal ini sangat memalukan baginya. Sekarang Dion menelpon Cindy. Cindy merasa Dion hanya menelpon untuk mentertawainya. Apakah dia hanya ingin mengetahui bagaimana keadaannya? Cindy berpikir, Dion ingin bagaimanapun, sekarang dia sudah tidak peduli. Aku tidak apa-apa. Jika kamu ingin menanyakan mengapa aku terlihat seperti itu, aku katakan padamu, setiap aku melihatmu, maka suasana hatiku akan menjadi buruk. Jawab Cindy. Sekejap Dion terdiam. Cindy melukainya, namun mengapa sekarang malah Cindy yang menjadi seperti ini? Melihatku membuat suasana hatimu menjadi buruk. Kalau begitu setiap aku menemuimu harus membawa Tian. Kalau tidak, kamu tidak akan menyukaiku kan? Sekali lagi dia mendengar nama Tian dari mulut Dion. Cindy tahu Dion sekarang sedang menggunakan Tian untuk mengancamnya. Namun sekarang dia masih tidak bisa melakukan apapun, karena sekarang hanya Tian yang bisa menahannya. Mengapa kamu menelponku? Jika tidak ada apa-apa, aku sudah mau tidur. Kamu tidak tidur semalaman? Tanya Dion. Tidak ada hubungannya denganmu kan? Jika ada masalah apa, cepat beritahu aku. Kalau tidak, sudah terlambat jika aku menutup telepon. Ucap Cindy. Tidak apa-apa. Setelah berkata, Dion pun menutup telepon. Walaupun sekarang ada apapun, dia tidak bisa memberitahu Cindy. Karena Cindy sudah bilang jika dia ingin tidur. Kalau begitu berarti dia tidak tidur semalaman. Sebaiknya biarkan dia beristirahat.